Yo, microphone check, make it a microphone check. Give it a microphone, I make the microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody. I could've played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time. That is not a guy that I would ever wanna try to battle rap. Snap, crackle, pop, mind fried to a crisp. Make an MC into a wide-eyed lunatic. Halo semuanya, kembali lagi di Krotek. Kali ini kita akan membahas 5 pengumuman paling menarik dari RazerCon 2020. Mau tahu apa aja? Kamu bisa subscribe dulu dan aktifin lonceng di sebelahnya biar nggak ketinggalan info update lainnya. Yuk, kita bahas. Di saat kita sibuk dengan game Genshin Impact, pada tanggal 10 Oktober 2020 kemarin, Razer secara resmi menggelar edisi pertama dari event tahunannya. RazerCon, tentu saja acara itu diselenggarakan secara online sepenuhnya dan sempat ada 1 juta orang yang menontonnya secara bersamaan. Dalam ajang tersebut ada setidaknya 5 pengumuman menarik seputar produk-produk terbaru dari RazerCon, dan kalau di titik ini kamu masih beranggapan bahwa Razer tidak lebih dari sebatas produsen peripheral dan laptop, kamu salah besar. Di RazerCon, Razer pada dasarnya membuktikan bahwa mereka tidak segan keluar dari zona nyamannya dan mencoba peruntungan di ranah yang tergolong cukup niche, seperti misalnya kursi gaming atau casing PC. Di produk pertama ada kursi dari Razer. Ya, Razer sekarang punya kursi gaming sendiri bernama Iskur. Sepintas, wujudnya langsung mengingatkan kita terhadap kursi gaming besutan Secret Lab. Kebetulan Secret Lab memang sama-sama bermarkas di Singapura seperti Razer. Akan tetapi kepada The Verge, kedua perusahaan memastikan bahwa Iskur bukanlah hasil kolaborasi mereka. Satu hal yang paling unik dari kursi ini seharga $500 adalah bagian penopang lumbarnya yang dapat disesuaikan hingga benar-benar menopang lengkungan tulang tubuh secara menyeluruh. Pengaturan posisi yang merinci juga dapat diterapkan pada sandaran tangannya, dinaikkan, turunkan, dimaju, mundurkan, ditolehkan ke kiri atau ke kanan, serta dimiringkan ke kiri atau ke kanan. Razer tidak lupa mengklaim bahwa lapisan kulit sintetis yang membalut Iskur ini lebih tahan lama ketimbang material kulit sintetis pada umumnya, sehingga tidak akan mudah mengelupas. Idealnya, kursi ini paling pas buat pengguna yang tingginya berada di kisaran 170-190 cm dengan bobot tak lebih dari 136 kg. Di produk berikutnya atau kedua itu ada casing dari Razer. Dalam kesempatan yang sama, Razer turut memperkenalkan casing PC perdananya bernama Tomahawk. Sejauh ini Tomahawk tersedia dalam 2 varian ukuran, Tomahawk ATX atau Mid Tower dan Tomahawk Mini ATX. Keduanya sama-sama memakai bahan baja tebal 0,8 mm dan sisi sampingnya kiri beserta kanannya sama-sama mengandalkan tempered gas. Secara estetika, Tomahawk terbilang sangat minimalis sekaligus elegan. Tanpa harus terkejut, ada pencahayaan RGB yang disematkan di bagian bawahnya, membuatnya sepintas kelihatan seperti mobil yang kerap mengikuti kontes modifikasi ekstrim. Yang sudah Razer jual saat ini barulah Tomahawk Mini ATX seharga $180. Tomahawk ATX kabarnya akan menyusul pada musim semi ini dengan bandrol seharga $200. Di produk ketiga ada laptop dari Razer. Razer juga mengumumkan penyegaran spesifikasi untuk Blade Steel. Ultrabook ini memang baru saja di-upgrade pada bulan April lalu, tapi berhubung prosesor generasi ke-11 ini atau Intel Tiger Lake baru saja hadir, Razer pun tidak mau kehilangan momentum ini. Steel kini datang mengusung dengan prosesor Intel Core i7 1165G7, menawarkan peningkatan performa produktivitas hingga 20% atau 2,7 kali lebih cepat untuk keperluan kreasi konten. Prosesor tersebut masih ditandem atau ditanamkan dengan GPU NVIDIA GeForce GTX 1650 pada varian termahalnya,
Yang baru adalah opsi pada layarnya. Konsumen sekarang bisa memilih antara layar 120Hz atau layar OLED yang mendukung 100% spektrum warna DCI P3. Ukurannya sendiri tetap 13 inch dan resolusinya juga masih 1080p. Blade Steel 13 edisi terbaru ini telah dipasarkan dengan harga mulai $1.800. Produk keempat ada mic dari Razer. Sesuai namanya, Seiren Mini tingginya tidak lebih dari 16,3 cm dan diameternya, dudukannya juga cuma 8,9 cm. Ukuran inilah membuatnya ideal untuk setup live streaming dengan ruang yang terbatas. Ringkas, Seiren Mini rupanya masih mengemas unit kondenser berukuran 14 mm dengan pick up pattern super cardioid yang sangat efektif menangkap suara yang berasal dari depan selagi meminimalkan suara-suara dari sekitar, seperti misalnya suara dari keyboard. Namun kalau harus memilih bagian terbaik dari mikrofon USB ini, kita mungkin akan bilang harganya dengan dibanderol $50. Seiren Mini jelas merupakan alternatif yang cukup menarik buat para live streamer yang baru saja memulai karirnya atau yang ingin mengupgrade setup sekarang yang masih mengandalkan mic milik headset kamu sendiri. Satu-satunya kelemahannya adalah di Seiren Mini ini mungkin adalah absennya tombol mute. Produk kelima ada headset dari Razer, lebih tepatnya Razer Kraken BT Kitty Edition. Kraken tapi wireless, bukan sembarang wireless pula, melainkan Bluetooth 5.0 dengan latensi yang rendah di angka 40 mDetik yang membuatnya ideal buat kaum hawa yang hobi live streaming game mobile. Kraken BT Kitty Edition ini mengunggulkan driver berdiameter 40 mm dengan mikrofon beamforming yang terintegrasi dan tentunya ada pencahayaan RGB yang menghiasi. Razer mengklaim baterainya sanggup bertahan sampai 20 jam atau 50 jam kalau lampunya dimatikan sepenuhnya. Headset ini sekarang sudah bisa dibeli seharga $100. Berikut ini ada bonus ya, beberapa komponen dengan pencahayaan Razer Chroma dari WD sampai motherboard. Ajang RazerCon turut Razer memanfaatkan untuk mengumumkan 4 mitra baru yang tergabung dalam program Razer Chroma Connect, yakni WD Black, Seagate Gaming, Hillike, dan Twinkly. Ini berarti kedepannya kita bakal melihat lebih banyak lagi hardware dengan pencahayaan RGB yang bisa dikontrol menggunakan software Razer Synapse. Hardware yang dimaksud sekarang juga mencakup komponen seperti motherboard. Kalinya Razer bakal memasarkan motherboard hasil kolaborasinya bersama ASRock. Motherboard ini sejatinya merupakan seri ASRock Taichi dengan chipset AMD X570 atau B550, tapi yang desainnya senada dengan gaya Razer, serta dihiasi lampu RGB di sekitar motherboardnya. Penting atau tidak, RGB bisa dibilang sudah menjadi bagian fundamental dari kultur gaming. Dan kehadiran motherboard Razer Edition ini pada dasarnya bakal semakin memperkuat posisi Razer Chroma sebagai ekosistem pencahayaan RGB terbesar di dunia. Oke, itu dia 5 pengumuman paling menarik di RazerCon 2020. Gimana menurut kamu? Apakah kamu sudah ada target untuk membeli salah satu produk terbaru dari Razer ini? Kamu bisa ketik di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat, kamu bisa subscribe, share ke teman-teman kamu, dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Yo, give it a stage in a minute, I'ma eat you. El profesor is in the house, let me teach you. I could defeat you with 2 hands tied and have you waking in the hospital like, who am I? And who are you? Who are they? What is this? You wouldn't believe how someone react to this shit. The mind slips, and speaking in tongues. Sly ink, GVA, that's how we get it done. 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 Sly ink, GVA, that's how we get it done.